Langsung ke atas. Jadi dengan menyebut saya orang Panjalu, maka seluruh warga Panjalu merasa unblock untuk memilih Ridwan Kamil. Alhamdulillah, ini turunan Panjalu. Jadi sekadar barangkali waktu awal di Black and Green, tapi ternyata Black and Green itu bisa juga menjadi sesuatu yang positif barangkali hasilnya. Dan khususnya kepada masyarakat Bandung, barangkali setiap programnya yang kalau dikenal, kalau melindungi, dan masyarakat Bandung itu turut juga mendukungnya. Sehingga saya sedikit melalui jamaah di sini juga daya orang Bandung. Ada Bandung orang tanya runtah-runtah kompak kulaya, ada orang sesanggup berjamaah. Bersih itu karena harus jangan sampai karena apapun yang itu tidak wujud. Jadi marilah dari sebagai pengantar, alhamdulillah. Jadi Abimah bisa kadang ngadoakeun ibu-ibu pak badai ngambil hadis pak ngaji gadung. Jadi ulah nyabakeun, oh iya ibu wali kota kamari di pasar kontak itu cenah aya ibu wali kota ngalampung aja di balannya di pasar Dewi. Mungkin bapak ibu leres sanes sanes ibu wali kota ibu mah nu hari Ridwan Kamil. Nah hari wali kota mah teh dilahirkeun. Wali kota mah dipilih, ibu mah ngalahirkeunna Ridwan Kamil. Itu dan mudah-mudahan ya apa yang dikerjakan sekarang dan waktu dia minta izin terlebih dahulu bahwa dia di sini ikut pilkada, saya mengatakan saya harus tahu dulu tujuan kamu apa. Terus dia bilang saya mendahului kalau tujuannya cari duit, tujuannya cari popularitas dan cari kedudukan, itu tidak usah semua. Dari duit sudah bisa, kedudukan tidak usah, dia sebagai dosen. Menurut mama itu, dosen itu adalah jabatan kehormatan yang baik. Yang biasanya jalannya tinggal lurus-lurus dari dosen. Politiknya bukan. Dan lagi dia bukan orang partai. Tapi sekarang saya bilang, saya kasih kamu modal duit 1 juta. Jadi ayah ada beda dibagikan ke ibu-ibu bapak-bapak priyogi. Mau saya pun dan bagaimana duit 1 juta, doa, usaha, ilmu, ikhtiar, berikhlas, takna, tawakal. Tapi rasa juta, 1 juta mah sabar, jujur, selalu takwa. Mudah-mudahan itu dipegang teguh. Ibu membuat sejarah di Masjid Al-Fajar ini karena baru sekali ada tepuk tangan di Masjid Al-Fajar. Jadi ibu buat sejarah di Masjid Al-Fajar ini. Semangat Pak Fadi, hatulanan. Alhamdulillah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, di hadapan kita Pak Ridwan Kamil yang pasti kita sudah kenal semua, bukan hanya mengenal sosoknya tapi juga mengenal juga karyanya. Di Bandung sudah banyak masyarakat yang menikmati karya nggak langsung deh, Nusarali itu sudah mati pancuran yang
Nira resep mengenai pancuran mungkin karena sudah lama Bandung nggak pernah menikmati suasana seperti itu. Tapi kali ini kita hadirkan beliau karena kita masyarakat Bandung bersyukur dengan beliau terpilih sebagai wali kota dan kita sudah merasakan. Namun ada ujung dari tema kita pada hari ini juga kita berharap beliau yang turunan kiai ini bisa juga membawa Bandung ke arah yang lebih agamis. Pak Ridwan, kami di Forum Ulama Umat Indonesia itu pernah ada dulu kita pernah mengusahakan sampai lahirnya deklarasi Jawa Barat bebas judi, sehingga Pak Gubernur, Wagub, Ketua DPRD Jawa Barat, Wakil Ketua, sampai akhirnya juga Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dan Kapolda Jawa Barat seluruhnya menandatangani. Saya mewakili ulama dan umat pada waktu itu. Kita juga pernah alhamdulillah bersama Pak Dada dulu sampai akhirnya menutup tempat maksiat. Sari Black. Ya, saya hanya menguji apa itu kan. Jadi memang kita ingin sekali karena masyarakat Jawa Barat Bandung ini adalah masyarakat yang agamis ya. Dan kebetulan yang sekarang memimpin Bandung ini juga seorang yang saya tahu siapa keluarganya. Gitu. Walaupun saya nggak terlalu hafal ketika pertama menjelang beliau akan mencalonkan itu, ibundanya datang bersama beliau ke rumah gitu. Saya sangat kenal ibundanya, sangat kenal juga almarhum ayahanda dari Pak Ridwan. Nah, baru saya diingatkan oleh ibundanya bahwa dulu yang menyampaikan khutbah nikah ketika Pak Ridwan Kamil itu menikah, saya katanya. Lalu masa jadi kolot pisan. Kalau saat masih dengan orang gitu. Beliau ini almarhum ayahandanya adalah Pak Aceh Misbah, ya, seorang yang istiqomah dalam keislamannya, sehingga almarhum Pak Mutakin pun berkenan untuk menarik beliau dan ibunda Pak Ridwan ini untuk juga selain di UNPAD juga aktif di Unisba. Kakeknya adalah seorang kiai besar, Kiai Haji Muhyiddin, yang dulu dikenal dengan Mama Pagelaran. Mama Pagelaran lahir di Garut, ya, terakhir Sumedang kalau masalah. Jadi beliau ini punya 3 pesantren, Pak. 3 pesantren yang ada 8. Warisannya 3 pesantren, sekarang sudah ada 8 pesantren. Jadi subhanallah, alhamdulillah. Karena itu Pak Ridwan, saya termasuk yang selama hampir 1 tahun ini terus mencoba menutup semua isu yang berkembang. Nah, saya katakan saya termasuk yang sangat tidak percaya dengan fitnah itu. Sekarang ini masyarakat Muslim di Indonesia, khususnya di Jawa Barat, tapi di Indonesia sedang sangat sensitif sekali dengan isu Syiah. Isu Syiah, entah dari mana asal-muasalnya berkembang isu itu, dan sempat juga merembet ke nama Pak Ridwan. Saya termasuk yang dengan segala macam kemampuan yang saya miliki, saya tahu persis nasab beliau gitu. Nasab itu ya turunan asal luar biasa Piraku gitu ya, asal luar biasa Piraku. Kalau memang itu pilihan siapapun memilih jalan hidupnya itu haknya gitu. Tapi kalau ini fitnah, saya termasuk yang ingin menghentikan fitnah ini. Karena mungkin banyak pihak juga yang ingin tidak suka dengan keberadaan beliau yang sedang insya Allah dicintai paling tidak oleh masyarakat di Bandung ini. Tapi mungkin juga biasalah hari manusia itu. Maka saya juga ingin kalau memungkinkan bagi beliau mengklarifikasi ini kan,
karena supaya fitnah ini segera berhenti kalau memang itu fitnah. Karena sangat rugi sekali kalau fitnah berkembang, terutama pada sesuatu yang tidak sesungguhnya. Pak Ridwan Kamil, udah bapak mau nikah lagi bapaknya. Saya insya Allah boleh. Insya Allah Pak Ridwan, kita insya Allah juga kita akan mendoakan dan insya Allah kita juga akan mendukung semua upaya Bapak, terutama andai kata apalagi sangat bersyukur kepada Allah kalau bisa lebih Bapak membawa suasana di Bandung ini lebih islami, lebih agamis dan sebagainya. Maka Pak Ridwan, ya saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang saya hormati, yang saya cintai, Ibunda Cucu Kaisar. Yang saya hormati Pak Hatian Ali, ulama besar Kota Bandung yang juga bersama jamaah Masjid Al-Fajar memang menjadi salah satu kebanggaan Kota Bandung dalam dakwah-dakwah keislaman. Mohon maaf, yang pertama masalah keterlambatan waktu karena di jam yang sama bentrok 4 acara. Dan bagi saya sebagai pemimpin, ilmu yang paling berat itu adalah bab adil, Pak. Ya. Karena surga nerakanya pemimpin katanya diukur dari adil tidaknya. Sehingga kadang-kadang kalau bentrok acara itu terus ingin menghadiri semua, tapi logika tidak memungkinkan. Jadi akhirnya ada yang teratur, ada yang diawalkan, ada yang ditengahkan, ada yang diakhirkan, supaya semua kebagian. Tadi malam saya jam 11 masih di Makassar, alhamdulillah dapat penghargaan sebagai Kepala Daerah Inovatif 2015. Kemudian memaksa pulang pesawat terakhir sampai Jakarta jam 2, sampai Bandung sampai subuh, supaya bisa menghadiri 4 acara ini. Jadi memang salah satu tantangan wali kota juga fisik dan mental ini memang harus selalu prima. Jadi saya mohon didoakan diberi kesehatan dan selalu bisa berdaya upaya membangun Kota Bandung. Saya ini pada dasarnya orang yang senang berikhtiar semaksimal mungkin, gitu ya. Nah, ibu saya selalu mengutip dan menyampaikan, dan itu selalu saya pegang menjadi pegangan hidup saya, bahwa manusia yang terbaik itu adalah manusia yang paling banyak manfaatnya untuk orang lain. Khairun nas anfa'uhum lin-nas. Karena akhlak manusia itu saya percayai punya 3 tingkatan. Nah, saya ingin mengamalkan tingkatan yang ketiga. Tingkatan akhlak pertama adalah kita tidak merugikan orang lain. Jadi kehadiran kita itu minimal tidak membuat orang merasa tidak nyaman, tidak merasa terusik. Itu akhlak yang paling rendah. Gitu. Akhlak kedua adalah menyenangkan orang lain. Kehadirannya membuat kita senang, tersenyum, dan sebagainya. Nah, akhlak yang ketiga tentunya ini yang saya coba praktekkan adalah menjadi manusia yang punya manfaat. Tidak hanya tidak ada kerugian bagi yang mendatanginya, tidak hanya dibikin menyenangkan, tapi dibikin manfaat. Jadi sebelum jadi wali kota, saya sebagai arsitek juga begitu. Saya punya perusahaan di 3 kota, Bandung, Jakarta, di Bali. Di dalam bisnis mencari nafkah itu, saya sediakan waktu untuk tetap berinteraksi dengan masyarakat. Maka saya mengabdikan diri membangun komunitas namanya Bandung Creative City Forum. Itu kumpulan komunitas-komunitas kreatif yang tidak punya badan hukum, sehingga kami membentuk perkumpulan supaya bisa dipergunakan oleh komunitas-komunitas kreatif ini agar
bisa bergerak dengan payung hukum yang kami punya. Nah sekarang saya lagi kena fitnah juga, jadi banyak memang jadi pemimpin sesuatu yang saya tidak duga, terus seliweran fitnah ini luar biasa. Jadi organisasi kami itu sedang dipersepsikan seolah-olah menyelewengkan hibah dan bansos, kira gitu ya. Jadi nanti ada berita-berita disampaikan itu tidak benar. Ya. Kami ini organisasi orang baik-baik, pengurusnya adalah dosen-dosen IPB, dokter-dokter dan sebagainya. Pekerjaannya juga sudah selesai, ada buktinya dan sebagainya. Tapi entah kenapa dalam dunia politik ada ratusan yang bermasalah, tapi organisasi saya yang dikejar-kejar karena saya wali kota. Kalau saya bukan wali kota, organisasi saya pasti aman lah, hebat. Tapi karena saya wali kota, orang jahat itu mencari celah-celah. Kira-kira naon aku yang bisa ada celah untuk menjatuhkan dan seterusnya. Nah kalau sudah begitu, kembali ke syariat Islam. Satu, saya berikhtiar. Kedua, saya berserah diri karena saya jadi wali kota juga takdir Allah. Kalaupun tidak jadi wali kota juga takdir Allah. Tidak ada sesuatu yang saya pegang sampai seperti apa. Makanya tadi an-nadufatu minal iman itu betul. Jangan-jangan kita kekurangan orang beriman kalau kotanya kotor. Tapi alhamdulillah 2 tahun terakhir bisa dilihat sudah jauh lebih bersih. Dan yang bilang bukan saya Pak, yang bilang adalah panitia Adipura. Panitia Adipura tadi malam menyampaikan setelah 17 tahun kalau tidak ada halangan, insya Allah Bandung mendapatkan pertama kali piala Adipura kebersihan. Catatannya hanya satu, TPA Sarimukti ini harus diperbaiki. Kalau dalam 2 minggu TPA Sarimukti yang sebenarnya bukan wilayah kita tidak diperbaiki, kemungkinan kita tidak dapat Adipura karena skornya turun. Walaupun Sarimukti itu ada di Kabupaten Bandung Barat. Tapi apapun itu, saya merasa selama hampir 2 tahun menjadi wali kota, tidak ada kesia-siaan waktu yang saya lakukan. Semua 14 jam sehari saya bekerja, melebihi panggilan tugas, semata-mata karena problem kota Bandung banyak sekali. Tahun lalu, sekretaris pribadi saya menuliskan, awali Bapak ini sudah bikin keputusan hampir 1.200 untuk menyelesaikan masalah. Kayaknya atur seerna problem di Bandung sampai 1.200-an yang harus saya pikirkan, rapatkan, ambil keputusan. Tapi karena cinta Bandung dan modalnya itu yang membuat saya merasa ikhlas-ikhlas. Kalau 2013 saya ditanya, Pak Ridwan mau nggak jadi wali kota Surabaya? Pak Ridwan ini ada kesempatan jadi gubernur Jogja. Bapak Ibu, tidak akan saya ambil. Karena tujuan saya menjadi wali kota karena Bandungnya. Tidak ada sebuah tempat yang menurut saya bisa menjadi lokomotif perubahan di kota ini kecuali jadi wali kota. Maka dulu saya tidak bercita-cita jadi wali kota. Mungkin ibu saya menjadi kakak. Tapi karena situasi itu saya melompat dengan segala daya upaya. Nah saya laporkan dulu, alhamdulillah selama 2 tahun banyak berita baik yang mungkin tidak sering terberitakan. Dulu raportnya merah di bulan-bulan pertama saya menjabat. Saya cek ke dinas pajak, melayani orang bayar pajak tidak dilihat orangnya. Di kerangkeng kayak teralis, juga di penjara. Terus saya lihat dia lagi makan gehu, mulutnya ke sana sambil matanya makan kursi. Sudah saya lupa Pak, sebagian besar pelayanan sudah lebih proaktif, lebih ramah. Alhamdulillah 8 bulan, sekarang raportnya rata-rata sudah itu. Indikator ada perubahan. Ketiga, profesionalisme. Dulu pembangunan ini jalan di tempat, karena apa yang diarahkan pimpinan ke kiri, di bawahnya ke kanan. Sekarang setelah tahun lalu nilai kita terturun Pak CC. Sampai Pak Sekda itu sedih, awali saya sedih menerima raport, namanya raport kinerja pemerintahan. Kita duduknya paling akhir menerima raportnya. Sebelahan sama kota-kota di Papua Pak. Jadi Bandung itu jangan salah, terlihat mungkin gimana, pada dulunya enggak terlalu. Setahun kami perbaiki si raport. Alhamdulillah bisa informal dari Menteri PAN. Waktu
silaturahmi Lebaran menyatakan ada lompatan luar biasa. Nilai kinerja kita tahun ini insya Allah terbaik se-Indonesia nilainya nanti. Jadi poin saya adalah saya jalankan syariat Islam juga. Saya ingin masyarakat Bandung ini menjadi masyarakat yang beruntung, yang hari esoknya lebih baik dari hari ini. Bukan masyarakat yang merugi, yang hari esok lebih buruk dari hari ini. Jadi beberapa Bapak Ibu ngariwe gitu ya, anak-anak kita nggak boleh riwe. Aceh dan sebagainya, mudah-mudahan dengan proses yang sedang kita upayakan kita akan segera terangkat. Dulu orang mana mau ke taman kecil ya, pasti weekend itu ibu-ibu anak-anak pasti mau. Sekarang saya banyak SMS masuk, Pak Wali hatur nuhun, anak saya nggak pernah mau lagi ke mall kalau weekend pengennya safari di taman kami. Sekarang dulu alun-alun ditutup penuh dengan PKL dan kriminalitas, kan Bapak kalau alun-alun lihat. Dampaknya kepada ibadah juga luar biasa. Biasa sholat fardu 3 baris, sekarang lebih dari 10 baris. Kainan biasa 9 juta per minggu, sekarang 25 juta per minggu. Menurut DKM sini. Jadi hatur, thank you. Tapi poinnya adalah saya mencoba sabar, ikhlas, istiqomah, berserah diri, berupaya terus membawa kebaikan berubah. Yang saya dulu tidak bayangkan, ternyata dalam perjalanan kepemimpinan, namanya politik mah selalu seliweran fitnah-fitnah itu yang orang ingin persepsikan, ingin apa dan seterusnya. Nah itu yang saya sedang hadapi. Tidak ada masalah karena yang penting saya sendiri kan, yang penting pikir saya dengan ruhiyah saya itu harus sinkron Pak. Kalau tidak sinkron kan saya ada konflik pribadi, ada konflik. Tapi ini mah nggak konflik, dan semua yang disampaikan tidak benar. Beda kalau niatnya orang kesalahannya, terus mencoba berupaya menutup-nutupi kesalahan, kan konflik dalam batinnya. Saya nggak ada konflik sama sekali terhadap tadi poin-poin itu, karena itu tidak benar. Gitu. Jadi saya sudah biasa, kalau lagi capek lagi apa, kalau ketemu warga foto-foto pasti wajah saya wajah foto Yonas akhirnya. Sekarang gitu. Nah sekarang Bapak Adil tadi sebenarnya kuncinya dari sini. Karena saya harus adil, saya tidak boleh memilah-milah undangan-undangan silaturahmi. Saya diundang ke gereja, saya datang sebagai wali kota, mendengarkan curhatannya, masukannya, dan seterusnya. Saya kedatangan dari kelompok Buddha, saya terima juga silaturahmi. Saya sesuai kapasitas. Termasuk kelompok-kelompok keagamaan juga. Ada yang kelompok mungkin tadi diduga Syiah. Saya terima silaturahmi, sebatas silaturahmi saya sebagai wali kota. Tapi apakah kalau saya mendatangi undangan gereja berdiskusi, terus diduga saya berpaling ruhiyahnya, keyakinannya kan tidak. Beda urusannya kalau saya sudah bukan wali kota kan begitu Pak, sebagai individu kan. Ini betul-betul kan kedinasan. Jadi poinnya adalah saya tadi jangan-jangan kalau saya tolak dengan alasan saya tidak mau, nanti saya masuk dihisab masuk neraka karena tidak adil, sudah dipilih oleh semua umat. Susah juga saya mempertanggungjawabkan keadilan saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu poinnya. Jadi kalau saya terlihat sedang berdiskusi di gereja bukan berarti jadi orang Kristen, kan begitu. Saya berdiskusi dengan orang Hindu berarti saya lagi belajar itu kan nggak begitu. Jadi ini semata-mata Pak Yan Ali. Jadi kalau ada fitnah-fitnah begitu saya sampaikan itu tidak benar. Kalaupun saya ada interaksi pasti urusannya adalah urusan formalitas antara mereka umat saya punya KTP Bandung kan, dengan saya wali kota, bukan saya sebagai Ridwan Kamil sebagai wali kota. Sehingga yang saya sampaikan kepada undangan-undangan yang menyesuaikan, sesuai juga dengan kebutuhan yang tidak lebih tidak kurang. Karena beragama saya pasti saya ikut apa yang diajarkan ibu saya. Tidak akan saya melebih-lebihkan mencari-cari, karena apa yang sudah orang tua saya ajarkan itulah yang menurut saya yakini yang terbaik menjadi panduan hidup saya. Tadi betul saya punya kakek, karena banyak orang baru tahu masa saya setelah saya jadi wali kota. Sebelum jadi wali kota saya nggak pernah cerita, karena pun aki itu mama
kakek saya itu berjuang di penjara oleh Belanda di Kebun Baru. Tua Edek itu gugur Pak, membawa santri-santri dari Subang atas arahan kakek saya kepada anaknya agar menyerang Belanda lah kira-kira. Itu gugur dan jenazahnya nggak ditemukan ya. Banyak cerita. Jadi saya datang dari keluarga yang sangat nasionalis, yang sangat agamis, dan begitu ya. Tadi diwariskan 3 pesantren, alhamdulillah oleh kami anak cucunya sekarang berkembang menjadi 8 pesantren. Tapi karena wasiat dari kakek saya tidak boleh membanggakan keturunan, kemanapun jarang saya ceritakan kecuali ketika harus ditanya seperti ini kira begitu. Bahwa saya dari itu tadi. Dan itulah nasab dan garis keyakinan kami di keluarga terkait urusan beribadah yang memang sebenarnya nafsi-nafsi, tapi karena saya pejabat publik kalau ada pertanyaan tentunya saya jawab. Jadi saya kira kalau dari sisi klarifikasi itulah jawaban saya seperti ini, bukan seperti yang didugakan. Semua silaturahmi hanya keformalan kita. Dan itu tetap akan saya lakukan jika ada permintaan. Jadi saya tidak berinisiatif mendatangi semua ini. Saya membatasi diri. Saya hanya mendatangi jika ada undangan-undangan yang dibutuhkan. Masalah pendirian gereja juga sama. Saya harus adil sesuai aturan. Karena pernah ditemukan juga kasus-kasus memang pemohon gereja ini tidak lengkap peraturannya. Sampai apa? Saya kan bingung ya, kata yang menolak dia apa, kata yang menginginkan dia sudah begini. Kan kadang-kadang juga hakim gitu ya. Sian adilnya kan, sampai saya bentuk namanya tim independen. Ada perwakilan umat Islam, umat Kristennya, ada dari akademisi, ada dari media. So, klarifikasi masalahnya apa? Harus saya sebagai wali kota ambil keputusan. Ternyata hasilnya begitu, memang tidak lengkap persyaratan. Karena tidak lengkap tidak bisa saya izinkan. Setelah diterangkan akhirnya mereka paham bahwa saya bukan pihak kiri kanan dan sebagainya. Sebagai pemimpin tadi, saya betul-betul menjaganya. Di keputusan-keputusan berat saya banyak istiqoroh karena takut salah. Ya. Tidak pernah saya ambil keputusan langsung hari pasti malam-malam berpikir dulu, dalam sholat saya pikirkan supaya pas ambil keputusan. Contohnya kayak PPDB ya yang menjadi ramai kemarin. Itu Pak. Kalau semua orang di sini jujur, Pak, nggak ada masalah. Ternyata saya dibukakan hikmah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak orang-orang tidak jujur di kota Bandung ini. Orang-orang kaya yang ngaku miskin. Jumlahnya ribu-ribu, Pak. Itu menjadi dibukakan Allah, masyarakatnya kata ibu kene. Kan berarti kan si bapak nanti ngobrol dengan ibu. Ayo orang nggak bohong pakai SKKN, ngaku miskin, yang penting anak sekolah. Si anaknya disuruh bawa suratnya ke sekolah dan disuruh bapak ibunya. Apa yang terjadi? Berarti si anak itu punya nilai. Tidak apa-apa berdusta berbohong, yang penting tujuan tercapai. Mau dibawa kemana peradaban kota Bandung ini dan jumlahnya itu banyak. Maka saya titip ke Kang Miftah, Pak Adian Ali juga. Setahun ke depan saya ingin kalau boleh ceramah-ceramahnya tentang kejujuran. Karena ternyata menurut saya selama 2 tahun jadi wali kota, problem kota Bandung ini adalah warga-warga yang tidak taat aturan dan tidak jujur. Setengah problem. Reklame yang berizin 5.000 yang tidak berizin 6.000. Di MP jarang dikerjakan. Pelanggaran-pelanggaran ini itu dan mereka orang-orang berpendidikan. Polisi sekarang sedang menyelidiki yang SKTR. Notaris kaya raya mobilnya Alfa. Di Sekalwa bapaknya pegawai BUMN, ibunya pegawai pakai SKTR. Jadi saya tidak paham bagaimana moral negeri ini bisa bergerak kalau cara seperti ini. Nah, saya dengan Mang Odet insya Allah ibadah Lebaran ini sedang menyiapkan program Bandung Agamis, ya. Ada program sholat subuh bersama, ada program maghrib bersama keluarga, nanti
kuncinya ada di ibu dan bapaknya. Ya. Karena anak-anak sekarang susah Pak. Ya. Dengan namanya HP gadget begini, mereka mudah mengakses dan ini agak susah. Ya. Hanya kekuatan keluarga yang bisa mengingatkan supaya mengakses hal yang baik-baik, mengurangi yang buruk. Sekarang saya tiap hari Senin pagi jadi pembina upacara di sekolah-sekolah bersama ibu istri saya. Nah, saya tadi mengkonsepkan mudah-mudahan kalau mau para ulama juga seminggu sekali bisa jadi pembina upacara kepada anak-anak kita. Jika nama keren gitu ya. Tapi wayangnya harus berdiri gitu dan lain-lain. Karena anak-anak sekarang itu terlalu mudah mendapat nilai-nilai baru yang dia tidak pahami. Bahasanya udah mulai kasar-kasar, udah uang aing, udah unyang anjing misalnya. Dan orang yang diunyang anjing tidak tersinggung lagi gitu. Berarti kan ada sebuah nilai baru yang menurut ukuran kita nggak bisa diterima gitu. Masa kemarin saya terima di sosial media, awali atau nuhun alun-alun aing bahagia besar. Maksud nama baik ya, nuhunkan alun-alun tapi kunaon milik kata eta gitu. Jadi contoh kecil ini, contoh SKTM yang dipalsukan oleh orang-orang kaya, contoh punten sebagian kita buang sampah ke sungai padahal mau tolabul ilmi, menunjukkan kualitas kita hari ini. Nah, mari kita berbagi tugas. Karena dalam teori ilmiah perubahan itu ada 4. Perubahan itu bisa datang dari pemerintahan, tapi hanya sanggup seperempat. Perubahan itu bisa datang dari pebisnis yang punya uang. Perubahan bisa dari civil society atau masyarakat. Nah, kita Bapak Ibu yang hadir di Al-Fajar ini adalah kelompok yang ketiga. Tanpa Bapak Ibu, tanpa ulama-ulama bersatu, ngandelin angkot saja nggak akan sampai itu yang namanya baldatun, baibatun, atau bulan nggak akan sampai. Gimana saya tadi mengkampanyekan kejujuran? Apa instrumennya nggak ada kecuali ulama-ulama bersepakat turun menguatkan nilai itu, kan begitu. Seperempat lagi perubahan datang dari media. Jadi kalau Bapak Ibu hanya ngandelin Pak Ridwan Kamil dan Pemkot untuk membawa kemaslahatan Bandung, kami kecepatannya hanya 25%. Kalau kita kompak bersepakat, kita sudah 50%. Kompak lagi dengan Pak Khairul Tanjung misalkan yang sekarang bikin masjid megah, kan sudah 75%. Apalagi medianya yang inspiratif, bukan hanya bad news is good news, sudah 100%. Itu impian. Nah, jadi kesimpulannya adalah negeri yang kita impikan ini sedang dikeria, sedang dicicil. Kalau ukuran duniawi tadi udah ya, korupsi sudah menurun, pelayanan sudah membaik, kinerja juga ini. Nah, mudah-mudahan dengan dukungan doa dari Bapak Ibu semua, saya selalu diberi keistiqomahan, keikhlasan, kesabaran, dan kesehatan. Dan percayalah, kalau ada isu-isu silahkan ketemu saya aja, bisa secara fisik maupun secara komunikasi. Saya insya Allah akan menjawab apa adanya. Dan saya sudah diajari ibu saya, kalau saya salah cepat minta maaf, tapi kalau tidak salah cepat klarifikasi supaya tidak jadi fitnah. Saya kira mungkin itu dulu, juga sudah zuhur. Mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan ini, insya Allah Bandung yang kita cintai ini sudah membaik, dan saya yakin kemana-mana kita pergi, ada bangga yang menjadi orang Bandung lah ya, bahwa ada perubahan yang positif. Terima kasih. Bila itu wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ridwan Kamil, saya bukan hanya mohon tapi bersyukur, alhamdulillah. Memang rada lumayan. Kalau sampai masih dapat setahun, rasanya itu luar biasa gencarnya kita itu. Jadi hari ini mudah-mudahan sudah terjawab semua itu, dan beliau menyatakan ini bahkan di hadapan sekian banyak yang hadir. Dan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan kita bisa kembali
menafikan keberadaan fitnah itu juga berfungsi untuk sebagai menafikan keberadaan fitnah itu sama. Alhamdulillah sekali lagi saya bersyukur pada Allah SWT. Dan yang kedua, betul Pak Ridwan Kamil, kami pun juga di Forum Ulama Umat Indonesia ini ikut juga menginginkan soal pendirian rumah ibadah yang kita tuntut juga adalah keadilan. Hadir dalam arti kita mengiring agar masing-masing patuh dengan aturan yang sudah ditetapkan oleh dalam SPB 2 Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama. Jadi di hampir 90 titik di Jawa Barat kita sudah pernah mencoba menangani itu, mengiring mereka untuk bersama dengan aparat setempat agar diingatkan kembali dengan aturan yang sudah ada. Karena aturan itu sudah dibuat sedemikian rupa dengan seadil-adilnya untuk semua agama yang ada di negeri. Alhamdulillah pernyataan itu tadi juga membahagiakan kami, karena kami juga tidak akan pernah menuntut yang sesuatu yang tidak adil. Yang kita tuntut juga adalah sesuatu yang adil dalam arti profesional dan memang sesuai dengan aturan yang telah ada. Banyak hal yang kita sudah dapatkan pada hari ini, baik dari Pak Ridwan Kamil maupun dari ibundanya yang tadi saya katakan mencatat sejarah. Alhamdulillah, ya saking kuatnya ya alhamdulillah. Dan namun rupanya waktu sudah membatasi kita karena kita sudah dengar suara azan. Insyaallah segera kita akan bersama-sama melaksanakan sholat, dan insyaallah baik Ibunda dan Pak Ridwan mudah-mudahan masih ada kesempatan nanti pada kesempatan lain bisa bergabung bersama kita dalam waktu yang lebih santai, lebih lama mungkin untuk kita bisa berdialog, berdiskusi. Sementara ini saya umumkan bahwa karena ini masih dalam suasana ulang tahun yang ke-13 majelis ini, jadi dan ini adalah hari pertama kita kembali bertemu lagi. Nanti selesai sholat mohon tidak langsung pulang karena panitia sudah menyiapkan lontong kari. Ada lontong kari, kalau orang nggak mampu kita juga di lontong kari lain kari lontong kari, tinggal lihat. Coba jangan sampai di apa Pak Tergano nggak mampu sekedar menyediakan lontong kari. Jadi insyaallah jangan terus pulang karena ada lontong kari memang hanya sedikit ya, paling meninggalkan lauk itu setahu saya cuma telur ayam terus pupuk dengan ya pakai lontong. Jadi mohon mari kita bersiap-siap untuk sholat, dan karena azan sudah lewat 4 menit maka tidak dikumandangkan lagi azan di masjid ini. Bagi yang sudah berwudu silakan untuk sholat sunnah qabliyah. Merumuskan konsep Bandung Agamis. Ya, betul. Jadi salah satu hikmah dari Ramadan dan isu Tolikara juga dan lain sebagainya menguatkan kita bahwa konsep Bandung lebih religius dan atau agamis itu menjadi kebutuhan ya. Dan kita akan fokus pada penguatannya tuh konsepnya di keluarga ya, karena benteng dari kekokohan umatnya itu kan ada di keluarga. Maka nanti sedang kita rumuskan program-program, apakah program sholat berjamaah, ada program juga mungkin puasa sunat, program-program mengaji bareng. Mudah-mudahan dalam 2-3 bulan ini teknisnya bisa kita launching. Tapi intinya di situ akan hadir sebuah konsep agar kekuatan umat dari ketaatan dan keimanan itu bisa kita perkuat dengan program-program yang terselaraskan. Ya, makanya tadi ke Pak Tian juga saya sampaikan, saya minta konsep ini dimatangkan dengan para ulama, karena dengan para ulama lah yang wajah di depan kan. Dengan Pak Miftah juga Ketua MUI sudah saya sampaikan. Kan tahun lalu dengan Pak Miftah dan MUI kita fokus pada kebersihan, jadi banyak ceramah-ceramah apanya. Nah, alhamdulillah kan Bandung sudah lebih bersih gitu ya. Sekarang bergeser pada nilai kejujuran, nilai kebaikan rumah tangga.
Jadi setiap sholat Jumat dan sebagainya. Ya, di tapi nanti ulama nanti itu tek diangkat. ceramahnya menyangkut tentang nilai-nilai itu. Pak, terkait fatwa dari MUI mengenai BPJS Kesehatan. Ya, sedang saya pelajari. Jadi saya belum ada statement dulu karena saya takut salah ya. Saya lagi pelajari dengan para ulama yang dimaksud dengan Maisir, ya itu tuh seperti apa gitu. Ada rencana untuk pertemuan Pak dengan para ulama? Sedang disiapkan nanti. Mudah-mudahan kalau sudah ada keputusannya pasti saya kabarkan ke wartawan. Ya. Pak, tetap mengklarifikasi soal tuduhan Syiah juga ya Pak ya? Nah, pada dasarnya kan saya sampaikan, saya tidak ada perubahan ke apapun. Saya kalau bersilaturahmi itu kemana saja, ke elemen-elemen lain. Maksud saya juga kalau memang sifatnya silaturahmi, saya sebagai wali kota kan memenuhi undangan aja. Karena bagaimanapun selama dia KTP Bandung, aspirasinya harus saya dengar, walaupun ada perbedaan-perbedaan.